الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami rahimahullah wa ila sahibu syarha Imam Nawawi al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faslun fi bayanil istinja'i bil hajari. Setelah menjelaskan tentang apa yang lalu kita bahas, balik, alamatul balik, buluq ada 3, laki-laki ada 2, perempuan ada 3. Lalu lanjut langsung kepada permasalahan thaharah, langsung ke permasalahan bersuci. Karena sudah bicara masalah balik maka bagi orang yang sudah balik, maka dia sudah tentu harus bisa menjadi orang yang bisa bersuci, karena bersuci ini diajarkan sejak sebelum balik gitu. Kalau ada orang kok bisa cebok sendiri, bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, ini alamatnya sudah mandiri gitu loh. Mandiri itu bisa ngerjain sendiri. Kalau ente kan mandiri karena ini apa namanya, nggak laku-laku, apa namanya, jomblo mania, Jones, ya. Tapi kalau mandiri itu maknanya dia sudah terlepas dari bantuan orang lain, berarti dia sudah berdiri sendiri, maka disebut sudah balik. Maka lanjut pada permasalahan thaharah. Yang pertama akan menjelaskan thaharah dengan batu. Nah, thaharah itu bersuci itu mensucikan 2 lubang, itu bisa dengan batu, bisa dengan air. Apa faedahnya batu, apa faedahnya air? Wal musamma bil mutahhir al mukhaffif wa amal ma'u fa huwa al mutahhir al muzil. Beristinja atau bersuci dengan batu itu dinamakan dengan meringankan atau mengurangi kadar najis, gitu fungsinya. Fungsinya mengurangi kadar najis. Kalau pakai air itu dinamakan dengan menghilangkan najis. Beda ini. Jadi kalau cuman pakai batu berarti statusnya mengurangi. Kalau pakai air statusnya bersihkan, menghilangkan, ya, menjadi bersih, menjadi suci kembali. Wa yajibul istinja'u 'alal faur indal khasyatin tanajjusi ghairu mahallihi aw iradatin nahwi salat min kulli kharijin minal farji najisin. Yulafithu mahalla al yughsalu bil ma'i aw
yumsahu bil hajari. Maka wajib seseorang yang istinja, seseorang yang mengeluarkan kotoran, itu bersegera untuk bersuci. Harus. Kalau ente kok buang air, ente buang air besar, buang air kecil, maka diwajibkan segera bersuci. Jangan dinanti. Ada orang pahamnya bersegera bersuci langsung ditempelin ke tembok gitu. Kadang ke pintu mobil gitu. Kadang ke ban mobil. Habis deket situ sih. Yang deket itu maksudnya. Terus paling tempel. Hah? Ya Allah. Ini hati-hati nih, urusan bersuci bisa sampai kepada urusan neraka ini. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ketika melewati dua orang yang meninggal, dan Nabi ini dua-duanya sedang disiksa sama Allah. Dapat tanya, kenapa ya Rasul? Yang satu tukang adu domba, yang satu ngopet, kalau kencing nggak pernah cebok gitu. Artinya ceboknya nggak cebok yang bener. Maka bisa mendapatkan. Kenapa? Karena dasar ceboknya nggak bener, akhirnya semua ibadah jadi rusak. Sholat rusak, hajinya rusak. Ketika dia mau melakukan apapun yang butuh kepada kesucian, maka jadinya rusak gara-gara nggak pernah merhatiin caranya bersuci. Wajib kita bersegera bersuci ketika takut dapat menajiskan pada selain tempat najis, gitu loh. Takut najisnya itu ngembet kemana-mana, nempel kemana-mana, jadinya kan kececeran kan. Maka ketika kececeran itu kamu diperintahkan segera bersuci agar tidak sampai membuat najis itu pindah kemana-mana. Karena hendak melakukan sesuatu seperti mau sholat, mau haji, mau baca Quran, kan harus segera dan setiap pekerjaan yang keluar dan setiap perkara yang keluar dari kelamin yang bernajis, yang mengotori tempatnya, harus dibersihkan dari setiap kotoran yang keluar dari kelamin. Walaupun yang keluar itu duit receh, klotak itu ya najis, itu harus dibersihin, nggak terus kalau duit nggak apa-apa gitu. Atau keluarnya berlian namanya, bersihin nggak? Dan dibasuh najis tersebut dengan air, solusinya ini, atau diusap dengan batu. Kalau dibasuh dengan air berarti membuang semua ainnya najis itu semua terbuang. Ain itu zatnya najis gitu loh, jirimnya najis itu semuanya terbuang. Nah kalau pakai batu, jirimnya si najis itu dikurangi, nggak sampai belepotan kemana-mana. Karena kan bicara
pakai batu itu zaman itu kan air susah, artinya memang kondisinya itu terkadang untuk dapat air butuh waktu gitu loh. Jadi untuk sebelum dapat air dikurangin dulu najisnya gitu loh, biar nggak sampai kemana-mana gitu loh. Nanti kalau ketemu air baru dibersihkan, dibasuh, dibuang airnya. La syurutu ajza'il hajar, maka syaratnya orang itu beristinja dengan batu-batuan itu syaratnya adalah liman yaktasiru alaihi tamaniyatun, bagi orang yang meringkas bersuci hanya dengan batu, artinya nggak ada yang namanya air, pokoknya setelah ada batu bersihin terus saya mau sholat, maka syaratnya ada 8. Kalau 8 terpenuhi maka itu boleh, kalau enggak harus dibasuh pakai air. Ahaduha ayakuna bisalasati ahjar. Yang pertama, syarat yang pertama harus kamu punya 3 batu. Au thalathatin atrafil hajari walau hasalal inqa'u biduniha liqauli sallallahu alaihi wasallam wal yastanji bi thalathati ahjar. Cari 3 macam batu. Batunya harus batu yang suci, yang bersih, jangan batu yang bekas, nanti bekas diinjek orang, bekas kena kencingnya orang, bekas. Jangan, cari batu yang betul-betul bersih. Kamu tahu kesucian batu itu, bawa atau simpan, maka bisa digunakan. Jumlah bajunya 3 biji, atau bisa juga dengan 1 batu yang punya beberapa sisi gitu loh, hingga nanti bisa kamu gunakan untuk kedua kali, ketiga kali tanpa terkena najis yang pertama tadi gitu loh. Gini, sisi sini dulu, habis itu sisi sini, habis itu sisi, terus kan ada sisinya namanya, agar enggak najis yang sudah diambil tadi enggak balik lagi, harus pakai sisi yang lainnya. Jadi faedahnya 3 batu itu maksudnya loh, buang lagi, ganti lagi, buang lagi, agar najis, airnya najis itu menjadi terminimalisasi, artinya apa, menjadi berkurang hingga tidak sampai nanti melekat kepada tempat yang lainnya. Maka ini didasarkan dengan hadis Nabi. Nabi bersabda, dan hendaklah seseorang beristinja dengan 3 batu. Itu hadis. Walau lam yahsul illa bi aktsari minats salatati wajabat azyadatu 'alaiha. Lalu jikalau tidak berhasil kecuali dengan melebihi 3 batu, maka wajib menambah atasnya. Kok pakai 3 batu masih nggak bersih, tainya ngeyel namanya, ya cari batu lagi, tambah lagi gitu loh, sampai sebersihnya, arti sampai tidak memungkinkan lagi terkena kepada yang lain gitu loh. Itu tujuannya, itu maksudnya. Karena nggak bisa menuntaskan, nggak bisa. Kalau mau tuntas ya harus pakai air gitu. Wa yusanu al-itaru in hasolal inqa'u bisyaf'in, dan disunahkan mengganjilkan jika telah berhasil membersihkan dengan batu yang genap. Kok 3 belum cukup, 4, nggak apa-apa pakai 4.
4 kok bersih, udah tambah 1 lagi biar ganjil, karena sunnah mengganjilkannya. Wal afdalu fil kaifiyati ayabda'a bil awwali min muqaddamil as-safhatil yumna wa yuriduhu qalilan ila ayasila ila alladhi bada'a minhu. Maka caranya kalau pakai 1 batu itu dimulai dari yang pertama, bersihin dari sini namanya sisi atas, terus geser dikit sampai kembali ke yang tadi gitu loh maksudnya. Jadi kan sisinya kan ada beberapa sisi batu, jangan batunya kecil, yang gede batunya, jadi ada sisinya. Lu batu aja ngirit bener, pakai akik repot lah gitu. Kalau mau yang kecil-kecil ya 3, set buang. Yang sedang lebih gedean juga parah juga gitu. Kalau gede batu kali namanya, itu mah repot juga. Kayak yang ngesot pantat entenya gitu. Jadi cara yang terbaiknya kalau pakai 1 batu diurutin biar kamu tahu letaknya gitu loh maksudnya. Oh, pertama sisi sini, geser dikit sebelahnya gitu. Jangan diacak, kalau diacak bingung kamu yang sudah mana ya, repot gitu loh maksudnya. Nanti jadi kalau yang benar diurutin biar kamu tahu bekasnya, jadi kamu nggak akan kembali lagi ke yang awal. Oh, ini udah selesai, baru dibuang atau dicuci. Batunya boleh itu aja boleh, nggak harus ganti-ganti batu. Kamu cocok batunya nih, artinya keset terus nggak sakit, apalah, disimpan. Kalau ketemu air cuci, bersihin, pakai lagi gitu loh. Nggak usah cari batu lagi nggak usah. 1 batu boleh, yang penting dicuci, jangan kering doang, jangan loh. Modelnya kering dikerik doang. Suma atsani min muqaddami safhatil yusra kadzalik. Kemudian batu kedua dari bagian depan sisi seputar permukaan lubang keluar ke kiri, sama seperti batu pertama, diputarkan sedikit sampai kembali ke tempat yang dimulai. Oh, ini cara tempatnya, cara pakai 3 batu, tempatnya itu diputar ke kanan dulu pertama. Kan keluarnya pantat itu digambarkan kayak apa? Bibir. Kalau kamu berdiri, kalau kamu nongkrong, ya gitu. Nah itu dari sini bersihin tuh, nah muter, buang. Ambil lagi, sama dari lubang 1 titik, puterin kanan sampai kembali lagi gitu loh, buang. Yang ketiga dibalik ke kiri, nah, puter lagi, buang. Caranya gitu. Kalaupun kamu mau pakai 3 sisi batu begitu, tempelin, kerok, seret, nah, puter lagi, diputer yang sama, balik lagi, baru dibalik ke kiri gitu. Caranya begitu hingga nanti tuntas gitu. Qala fil misbah wal masyrabatu bi fathir ra. Wa majra al ghaiti
wal makhrajuhu. Sumiyat bidzalika al-insirabil khariji minhu fa ya ismul maudhi'. Maka dinamakan dengan nama itu, yaitu nama tempat keluarnya kotoran karena mengalirnya sesuatu yang keluar dari tempat tersebut. Ini syarat yang pertama, yaitu pakai 3 batu. Kalau nggak bisa 3 ya pakai 1 tapi diputer hingga 3 sisinya bisa kepake. Membersihkan dengan cara yang pertama ke sini, yang kedua putar lagi sampai awal, yang ketiga colokin dalamnya nyet gitu sampai bersih semuanya gitu, disedot begitu loh. Jadi nggak cuman segaris aja gitu maksudnya loh. Kalau segaris di sini masih ada nanti, jadi garisnya ya iya, ininya diputar juga gitu loh, set. Nah, gitu. Ya ente kalau ngelap mau makan, habis makan ente lapin bagaimana? Ada yang begini doang lap, ada yang nah gitu loh maksudnya. Itu gambarannya begitu. Begini doang itu untuk tengahnya, begini untuk pinggirnya. Jadi biar airnya betul-betul hilang. Terus syarat yang kedua, asaniha ayun qiyal mahal. Harus membersihkan tempat keluarnya najis. Bi haitsu la yabqa illa athara la yuziluhu ilal ma'u au sigharul khazafi. Sekiranya tidak tersisa kecuali bekas yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan air atau pecahan kecil tembikar. Harus membersihkan tempat keluarnya najis. Artinya batu itu bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Nggak boleh batu yang brongkal-brongkol, nggak boleh. Lu atau batu pecahan pakai koral itu loh, kan nggak rata dia. Nah, itu nggak bisa bersihin permukaan najis, tempat keluar najis nggak bisa bersih. Harus kamu cari batu yang betul-betul, atau batunya licin banget ya nggak bisa. Ya, batu dari Rabening lah, lu beli gede nih, ini bagus nih, lu pakai licin doang, bagaimana mau bersihin ya nggak bisa. Jadi ada orang pakai cincin 3 biji, lo ledaknya begitu. Cebok ya Pak. Jadi batunya harus batu yang bisa mengangkat, jadi yang keset, jangan sampai batu yang licin. Kalau di mall-mall kan sekarang pakainya tisu. Tisu dianggap perkara yang keras, sama dengan batu. Itu statusnya ngapain? Mengurangi atau meringankan, bukan membersihkan. Bukan, kalau membersihkan harus pakai air, menghilangkan harus pakai air. Terus syarat yang ketiga, ala yakhifan najas, harus sebelum najisnya itu mengering. Begitu berak lu jalan-jalan cari batu sampai kering. Begitu kering mau ente lap ya nggak bisa, udah kering. Kalau kering diapain? Lu klotok reketek gitu. Jadi sebelum kering maka bersegera gitu loh. Makanya siapkan batunya dulu, jangan beraknya dulu baru cari batu, ribet kan. Siapin dulu alat untuk ceboknya, baru kamu cebok di situ. Kenapa kalau kering nggak boleh, kalau pakai air kok boleh?
Kalau batu nggak bisa ngangkat sesuatu yang kering gitu, nggak bisa ngerok, dia nggak bisa. Tapi kalau air bisa, air bisa membersihkannya. Lalu jika telah mengering seluruh najis atau sebagiannya, maka menjadi terpastikan harus pakai air selagi tidak keluar setelahnya sesuatu yang lainnya. Atau walaupun nanti keluarnya itu dari tempat yang lain. Ini sudah keluar, terus ketetesan atau mengalir sesuatu air dari tempat yang lain, sehingga membuat tempat itu atau melebar najisnya, nggak boleh lagi pakai batu gitu loh. Nanti harus murni satu kotoran itu, nggak boleh ketempelan sama yang lain, walaupun yang lainnya itu dari jalan yang lain gitu loh maksudnya. Umpamanya kamu buang air besar, terus selesai kamu kencing kamu nyiprat ke situ gitu loh, sampai mengalir. Itu udah nggak bisa pakai batu, harus murni satu kotoran. Dan sebelum mengeringnya jangan sampai nanti kena air dari tempat yang lain, baik air ataupun najis yang lain. Yang keempat, la yantaqilu, najis tersebut tidak berpindah atau enggak berceceran. Maksudnya apa itu? Maksudnya tainya pulen loh, enggak mencret loh. Kalau mencret enggak boleh. Mau mencret kemana-mana, gimana mau bersihinnya? Tainya bagus loh. Nggak nyiksa. Artinya keluar dari tempatnya dan dia menetap di situ, nggak kemana-mana gitu loh. Keluar dari situ dan sisanya ada di situ gitu loh, nggak ke tempat yang lain, maka itu boleh pakai batu yang ketiga. Fa in kana al-muntaqal al-muttasilan ta'ayyana al-ma'u fil jami'. Lalu jika ada najis yang berpindah, maka pasti sekarang harus pakai air semuanya, nggak bisa lagi udah. Yang kelima, wa khamisuha la yatra'u alail akhor. Tidak tiba-tiba datang pada najis itu benda yang lain. Ai anajisun mutlaqon au tahirun radbun ghairal araqi. Ya, ini najis yang lain secara mutlak atau benda suci yang basah selain keringat. Kan pantat juga keringetan, kira lembab. Yaitu seperti contohnya apa? Tidak tiba-tiba datang pada najis itu benda lain. Kalau tadi kan mencret nyebar, maka nggak boleh. Kalau ini nggak nyebar di situ, tapi kedatangan benda lain yang membuat dia jadinya
nyebar. Nah, sekarang nggak boleh gitu loh. Walaupun benda yang datang itu air yang suci gitu loh. Umpamanya hujan belum cebok atau ada orang nyiram, kamu kesiram terus ngalir ke situ, udah nggak boleh dipakein batu lagi udah gitu loh. Harus murni pakai air. Kenapa? Karena sudah tempatnya sudah nggak di situ lagi, udah kemana-mana. Terus yang ke-6, wasadisuha la yujawiza al-khariju as-safhatahu. Tidak melewati sesuatu yang keluar akan sisi permukaan seputar lubang keluarnya. Ai ajaniba duburihi fil ghaid, yakni seputar sisi duburnya di saat buang air besar. Kalau buang air kecil sih nggak masalah ini. Kalau bagi laki-laki buang air kecil nggak masalah. Yang masalah buat perempuan gitu loh. Karena buat perempuan itu nanti ada masalahnya apa? Kalau kencing suka kemana-mana. Kalau ini kan enggak. Kalau kencing kan satu arah. Kalau perempuan kadang ketika dia nggak bisa menjaga cara kencingnya, nanti kencingnya jadi buyar kemana-mana gitu loh. Atau paling enggaknya ngalir ke bawah. Nah, itu bermasalah, jadinya nggak bisa lagi pakai batu. Harus yang kencingnya itu jalan lurus gitu loh. Nggak boleh yang kencingnya pecah. Makanya kan caranya, kalau dia berdiri ya pasti kemana-mana gitu loh maksudnya. Atau caranya duduk kemana-mana, harus dengan caranya ya jongkok. Jongkoknya pun harus buka lebar sampai nanti keluar hingga nggak sampai nempel. Ini yang ke-6, tidak melewati sesuatu yang keluar itu akan sisi permukaan seputar lubang keluarnya, apa namanya, nempel kemana-mana. Wayama yang domu minal aliyani indal qiyam, seputar keluarnya adalah bagian seputar lubang keluar dari dua belahan pantat yang akan menjadi rapat ketika berdiri gitu loh. Lubangnya tadi kalau berdiri mingkem, begitu ente nongkrong baru belahannya kelihatan gitu loh. Nah, kalau sampai melewati kemana-mana gitu loh, maka nggak boleh. Harus di lubang itu, nggak boleh ngerembet ke tempat yang lain. Wal khosyafatahu, dan tidak melewati ujung batang kelaminnya. Yusama aidan indal awami bil balahatin bifatahatin, dan dinamakan juga oleh orang awam dengan balaha atau kepala penis. Wa in inta syarat al-khariju al-haulu al-makhraju fauqal adatin al-insan min ghairil inqali wa taqattu'in wa mujawazatin. Meskipun menyebar najis yang keluar itu di sekitar tempat keluar melebihi kebiasaan manusia, dengan tanpa berpindah dan tanpa terputus dan tanpa melewati batas. Wa mithluha qadruha
min maqtu'iha au faqidiha khilqatun. Dan sama seperti itu ukuran penis dari orang yang terpotong pucuknya umpamanya, atau orang yang tidak memiliki pucuk dari penciptaan. Berarti nanti akan jadinya apa? Barangnya kemana-mana maksudnya loh. Si najisnya itu, iya dong, nggak ada ujungnya gimana ente? Pecah dia pas. Iya. Lah ya gitu, akan mengalir kemana-mana. Ini yang jadi permasalahan. Kalau begitu gimana? Nggak boleh, harus pakai air. Seperti apa? Orang yang belum berhitan. Ini kan masalah ini. Sama orang yang sudah berhitan, ini masalah. Kalau sampai kena ke yang lain, udah nggak bisa pakai batu deh itu. Atau bagi perempuan yang perawan atau yang joken yang udah janda, ini beda letaknya. Atau yang udah nggak perawan misalnya, itu ketika dia jongkok dan ketika dia berdiri akan punya posisi yang berbeda. Karena kalau dia jongkok nanti, maka jangan sampai kencingnya itu melewati lubang vaginanya. Jadi lubang untuk dukhul. Kan lubang kencing itu di atas, lubangnya penis di bawah gitu loh. Nah, jangan sampai nanti kencingnya itu melewati lubang, nanti mengalir ke bawah, maka sudah nggak boleh lagi, harus pakai air. Harus keluarnya itu ya lurus, jangan sampai nempel ke tempat yang lainnya. Nah, yang ketujuh, la yusibahu ma'un, tidak terkena najis itu oleh air. Artinya enggak dilewati oleh air, walaupun air itu air yang suci. Wa in kana tahuron aw ma'iun akharu ba'dal istijmar ba'da al istijmari aw qablahu litanajusihima. Meskipun berupa air yang suci mensucikan atau benda cair lainnya seperti beristinja dengan batu atau sebelumnya, karena kedua benda itu, air atau benda cair, menjadi ternajiskan, dihukumi sebagai benda yang terkena najis. Ayukhadu min dalika annahu law istanja bihajarin mablulin lam yasihu istinja'uhu. Dan dapat diambil kesimpulan dari penjelasan itu bahwasanya jikalau seorang beristinja dengan batu yang basah, maka tidak sah istinjanya. Ini nggak boleh kecampur sama yang harus batunya kering, harus. Li'anahu bibalalihi yatanajasu binajasatil mahal. Karena dengan adanya air itu maka jadi najisnya pindah ke tempat yang lain, bukan malah membersihkan, malah nambahin najis. Dan yang kedelapan, tsaminuha antakuna al-ahjaru tahiratan. Yang kedelapan, batunya harus batu yang suci, tidak boleh batu yang terkena najis. Wa'lam anna kullama huwa maqisun al-hajari haqiqiyun. Ketahuilah bahwa setiap benda dapat dipersamakan dengan batu yang nyata. Wa ma idza wujidat al-quyudul arba'ah. Dan benda itu adalah benda yang apabila dijumpai syarat-syarat yang 4. Fayusamma al-hajaru syar'iyyan yajuzu al-istinja'u bihi. Dan maka benda itu dinamakan dengan batu secara syar'i. Secara syariat dikategorikan sebagai batu dan diperbolehkan untuk istinja dengan dia. Jadi selain batu yang asli, ada yang dikategorikan seperti batu.
Apa? Ada 4 perkara. Awalu ayakuna tahiratan. Fa kharaja fin najasi wal ba'ri wal mutanajjisi kal hajari al mutanajjis, yaitu benda sebagai benda suci maka keluar dari batasan itu benda najis seperti kotoran hewan dan benda bernajis seperti batu yang terkena najis. Ini nggak boleh, apapun yang bernajis maka itu nggak boleh, walaupun itu batu itu sendiri tetap dia nggak boleh dipakai apabila dalam kondisi najis. Wathani antakuna ayakuna jamidan, yang kedua harus bendanya padat keras, maka boleh dipakai dipersamakan dengan batu keras dan dia tidak najis. Falau istanja bitorbin min hajarin aw gharihi kama ilwardi wal khalli lam yujzihu. Dan jika seorang beristinja dengan batu basah berupa batu atau selainnya seperti air mawar dan cuka, maka tidak cukup atau enggak boleh. Padat, suci, kering, enggak boleh batunya basah atau barangnya basah. Ketiga, wasalis ayakuna qali'an lin najasati munashifan. Yang ketiga adalah bisa merenggut najis, bisa mengangkat najis atau bisa menyerap najis. Air kencing kamu terserap gitu loh. Kalau batu kan nyerap, kecuali batu akik nggak nyerap. Akik melebar malah. Batu akik kan ngetesnya kasih air dia nggak pecah, tahu lah ya. Oh, ahli cincin juga dia. Oh, insyaallah. Jadi harus batu yang bisa mengangkat najis. Fala yuji'u az-zujaj wal qasabul amlas. Maka tidak cukup dengan dipakai untuk beristinja seperti apa? Kaca nggak bisa, nggak licin kaca. Lu bagaimana pakai kaca? Enggak yang licinnya itu. Kalau yang lancipnya buat sunat itu mah. Bukan buat istinja, itu buat sunat namanya itu. Terus atau bambu yang halus atau licin. Boleh bambu yang ada lugutnya, boleh tuh, yang ada hitam-hitamnya tuh, kosong-kosong situ. Bambu boleh tapi yang enggak licin, yang enggak mengkilat. Terus dan tidak mencukupi debu yang berterbangan, berbeda dengan debu yang mengeras atau memadat. Batu atau tanah yang keras kering, terus kamu sisinya itu bisa dipakai untuk ngangkat, itu boleh. Tapi kalau masih debu yang berterbangan ini nggak bisa. Debu-debu kamu ambil gitu, taburin, nggak boleh. Itu bukan nyerap, malah nanti malah bisa nyakiti malah. Wal muradu bil amlas wa alladzi fuqida ka'buhu. Yang dimaksud dengan amlas adalah batang yang tidak ada tonjolan sendinya. Enggak ada ros-rosnya loh maksudnya.
bukan pas rosnya. Kalau ros itu kan kasar misalnya kan. Warabi ayyakuna ghairu mukhtaram. Yang keempat, benda itu bukan benda yang dimuliakan. Kharaja bihi al-mukhtaram kal mad'um, seperti makanan al-adamiyyin, makanannya manusia. Roti Arab kan keras, buat mentung kamu bisa itu kan. Roti apa itu? Nah itu kalau kamu ambil buat cebok, bisa ngangkat, bisa nyerap, tapi nggak boleh. Kenapa? Karena itu barang yang terhormat, barang yang dimuliakan untuk jalannya bahan makanan kita, maka nggak boleh dipakai untuk kal khubusi wal mad'umil jinni kal azim kal azami. Seumpama makanan manusia atau seperti roti lah contohnya, dan makanan jin juga nggak boleh seperti tulang. Jin itu makannya tulang, nggak boleh tulangnya itu dipakai untuk bersuci. Namanya ada tulang kambing di situ, kamu lap-lap dipakai, nggak boleh. Kenapa? Karena itu jadi makanannya jin. Makanya kamu kurang ajar memang. Kalau kamu kok mau membuang tulang, maka disunahkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Nanti yang memakannya jin muslim, jin kafir nggak bisa makan tulang itu. Ya nggak tahu dah. Lah kalau enggak bismillah gimana? Rebutan. Berantem jin muslim sama jin kafir. Tulangnya tulang apa aja gitu? Apa aja? Tulang apa aja? Kamu makan ayam, tulang kamu buang, makan kambing, tulang dibuang. Maka Allah jadikan tulang-tulang itu nanti ditumbuhkan lagi daging dan dimakan oleh mereka. Bukan kayak anjing dijilatin tulangnya, bukan. Jadi ada rahasia yang Allah jadikan, tulang itu nanti akan tumbuh makanan untuk mereka. Tumbuhnya di tulang-tulang itu gitu loh. Kalau kayak kamu ada kayu tumbuh jamurnya lah gitu loh. Nah, itu tulang-tulang itu oleh Allah ditumbuhkan makanan. Ya selama tulang masih di situ ya tulang-tulang terus kelihatannya gitu loh. Tapi bagi mereka itu sebagai makanan. Nah, mereka kalau buang tulang baca Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan apa? Untuk makanan saudara kamu gitu loh. Kalau kamu nggak pakai Bismillah, kamu ngajak ribut, saudara kamu suruh ribut, berarti kamu cari perkara berarti kalau begitu gitu loh. Itulah nggak boleh. Roti juga nggak boleh. Kenapa? Karena itu barang yang terhormat. Wakal juz'i minhu kayadihi wa yadi ghairihi atau bagian tubuh darinya, atau tangannya sendiri, atau tangannya orang lain juga nggak boleh. Lapnya kan keras tangan kamu, pakai tangan gitu nggak boleh. Kamu anggap ini batu maunya, set 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 gitu nggak boleh. Karena namanya mindahin najis gitu loh, bukan buang najis. Mindahin itu kan pindah kasih, kamu harus cuci lagi. Atau wa kadzana bil al-ba'iri al-muntasili, dan seperti seekor onta yang terpisah dari tubuhnya, atau bagian onta lah kamu ambil, juga nggak boleh. Wa amal jildun, adapun kulit, fal adharu anau in kana madbuhan,
pendapatnya dari Al-Azhar yang paling jelas dari Imam Asy-Syafi'i adalah bahwasanya kulit jika telah disamak maka boleh dipakai beristinja dengannya, dan jika tidak disamak maka tidak boleh, karena kalau belum disamak sama aja masih najis. Kalau sudah disamak berarti dia sudah suci, maka boleh dipakai untuk bersuci. Makanya bawa sabuk, ikat pinggang tuh, kepepet, set keluarin. itu kalau memang nggak ada air, maka pakai batu, dan tujuannya untuk mengurangi sampai najis itu nggak terkena ke tempat yang lain lagi, maka kamu boleh melakukan aktivitas ibadah. Kalau sama sekali nggak kamu sucikan, maka tidak boleh kamu ngelakuin aktivitas ibadah. Nah, kalau najis membatalkan wudhu nggak? Hah? Najis nggak batalin wudhu gitu. Yang batalin wudhu apa? Ya bukan lagi dengan najis gitu loh. Makanya ada permasalahan di dalam ilmu fikih itu, kalau orang belum cebok terus wudhu gimana, boleh nggak? Nggak sah ya? Hah? Nggak sah. Apanya nggak sah? Karena masih ada najis. Kan saya najis membatalkan wudhu nggak? Enggak. Orang yang belum cebok boleh wudhu nggak? Hah? Hah? Ya boleh saja. Sah nggak wudhunya? Sah. Tapi nggak boleh sholat. Lewat ada najisnya gimana mau sholat? Hah? Iya kan, lain-lain urusannya gitu loh. Jadi kalau kamu wudhu, ya kamu jadi punya wudhu, tapi kamu nggak bisa sholat. Kenapa? Karena masih lah. Ceboknya gimana biar nggak batal wudhu? Pakai batu. Jadi ngapain gitu loh, wudhu masih kopet gitu loh. Maksudnya kok wudhu dulu, bersihin dulu baru. Nah, beda sama kamu keluar air mani. Keluar air mani itu nggak najis gitu loh. Makanya kamu boleh wudhu dulu, terus mandi, langsung sholat, nggak usah wudhu lagi. Sah. Kenapa? Karena air mani itu nggak najis, hanya dibutuhkan mandi. Nah, mandi nggak harus batalin wudhu, maka wudhu dulu baru mandi terus boleh. Yang penting mandinya jangan pegang-pegang gitu loh. Lo mau main pegang-pegang begitu nggak boleh. Gosok aja. Ya, jadi ini bab bersuci dengan batu. Maka setelah kalau ada air gimana? Kalau ada air mah beres. Ada air juga tadi bukan sekali siram, ada air juga sampai tuntas. Nah, kalau pakai air, batasannya yang masuk seberapa? Batasannya yang masuk. Hah? Satu ruas. Masuk dalam itu. Colok-colok. Hah? Nah, yang masuk itu ibu. Nah, ini apa namanya? Bukan, ini apa namanya? Perut jari namanya. Kalau ini kan punggung jari namanya. Ini perut jari. Maka yang masuk ini segini nih. Satu. Ya segini nggak apa-apa semuanya. Tapi kan ininya doang, bukan ininya bukan. Loh, kok ininya mah
Iya. Itu mau buat perempuan cebok begitu yang masuk ininya. Ibu apa? Perutnya, perut jarinya gitu loh. Mau cebok juga perut jarinya ukurannya. Kalau perut jarinya nggak masuk, dianggap kamu nggak membersihkan. Jadi bersihkan sampai perut kamu ini masuk ke dalamnya. Maka baru tuntas bersih itu. Perempuan yang mau cebok juga begitu. Makanya perempuan yang cebok, jongkok ceboknya sampai ininya dimasukkan. Lah, kalau sudah ini dimasukkan belakang, ya sudah nggak usah kamu tes lagi, nggak usah gitu loh. Kalau kamu sudah yakin bersih, sudah selesai. Kamu nggak disyaratkan itu bersih beneran. Kamu cium nggak disyaratkan itu enggak. Yang penting sudah kamu siram air, sudah kamu gosok, sudah ukurannya apa? Keset. Kalau bagi laki. Keset itu artinya yang tadinya licin jadi peret apa namanya sih? Begitu dah, pokoknya dah gitu loh. Licin. Jadi kalau sudah peret makalah. Kalau di kelompoknya orang-orang thariqah sufi, ukuran bersuci itu betul bersuci apa ukurannya? Hah? Kalau habis cebok kamu berani, berarti sudah suci. Kamu yakin bersihnya. Kalau belum berani kamu berarti kamu masih ragu. Bersih enggak? Bersih coba. Enggak, berarti belum ragu. Gitu loh. Ukuran mereka begitu gitu loh. Kalau fikih enggak ada. Fikih enggak ada pesan begitu, enggak ada. Itu hanya untuk memantapkan hati, saya sudah bersih gitu loh maksudnya. Enggak ada keraguan lagi. Tapi kalau di fikih enggak ada persyaratan itu, enggak ada. Yang penting persyaratannya siram pakai air, bersihkan, najisnya hilang, airnya bersih hilang, sudah selesai. Enggak ada persyaratan di foto makanya lihat masih repot banget ini begitu. Enggak ada begitu, enggak ada. Ya, kecuali untuk menghilangkan keraguan, maka boleh dicium. Kalau ada kamu tahu ini kotoran, kamu cium, hukumnya apa? Haram. Enak bib, haram. Kecuali kamu nggak tahu itu apa gitu loh. Apa ya? Oh kotoran gitu loh. Kalau kamu sudah tahu, ya nggak boleh. Kalau sudah tahu haram hukumnya gitu loh. Kalau kamu belum tahu nggak. Nah, kalau sudah kan alamat lainnya kan ada ini. Emang alamat itu doang gitu loh. Ada alamat lain. Istri yang juga cebok, ragu nggak? Yang megang, perkara jadi lain. Makanya hati-hati kalau cebok pakai batu di kali, pakai batu di batu-batu kali itu kadang ada mani-mani yang nempel di situ. Kamu pakai cebok, pulang hamil repot nih. Gua hamilnya kapan? Perasaan cebok doang itu. Ada mani yang nakal begitu, ada begitu. Di batu masih bertahan jadi begitu dipakai di buat cebok, malah masuk dia. Ya. Ini ukurannya ukuran bercebok. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, dijadikan menjadi orang-orang yang bisa bersuci, menjaga kesucian, bisa menjadi syaratnya ibadah, menjadi syaratnya untuk melakukan aktivitas amal soleh hingga kita mendapatkan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal yang diberikan pahala kebaikan di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا أنت ربنا
بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لي ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين اجمع امين ربي اسمع فضلا منا لا باكتساب منا بالمصطفى نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله دادا ضعزي صحبي والحمد للإله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.